Rapat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Polda Jabar. Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021, Kapolda Jabar, Irjen Polisi Drs Ahmad Doviri, MSI bersama Gubernur Jabar, Pangdam 3, Siliwangi serta FKPD Provinsi Jabar melaksanakan rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bertempat di Aula Al-Aman Polda Jabar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pelaksanaan PPKM di Jawa Barat dan vaksinasi di Jawa Barat. Dalam hal ini Ketua Pelaksana Komite memaparkan hasil yang dicapai selama 1 minggu. Pejabat yang hadir yaitu Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam 3, Siliwangi, Kajati Jabar, Ketua DPRD Provinsi Jabar, Kabinda Jabar, Wakapolda Jabar, Sekda Provinsi Jabar, para Kepala Dinas Pemprov Jabar, Pejabat Utama Kodam 3, Siliwangi serta Pejabat Utama Polda Jabar. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa kasus di Jabar secara realita dari penetapan lab cenderung menurun, seiring berita dari rumah sakit bahwa orang-orang sudah tidak terlalu sepanik sebulan terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat menurun. Keterisian sekarang di bawah 60%, meski terjadi penurunan pasien positif COVID-19 pihaknya akan tetap menambah rumah sakit rujukan penyakit tersebut. Ujar Ridwan Kamil, minggu lalu 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya adalah kasus lama. Jadi jangan menilai PPKM dari kasus aktif karena mengandung data yang kurang akurat. Tapi kalau PPKM diukur oleh dimensi-dimensi lain, yang masih kurang di PPKM adalah indeks mobilitas dan itu akan terus dievaluasi, tutur Ridwan Kamil. Berdasarkan penilaian pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian, TNI dan Kejaksaan selama pemberlakuan PPKM Kabupaten Bekasi menjadi wilayah paling buruk dalam penerapan protokol kesehatan. Selain menjadi yang terburuk dalam penggunaan masker, Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tidak disiplin dalam menjaga jarak. Gubernur Jabar menjelaskan selama penerapan protokol kesehatan terdapat 2 indikator utama untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum yaitu menggunakan masker dan jaga jarak. Paling disiplin menggunakan masker adalah Kota Cimahi, 90% lebih warganya disiplin menggunakan masker dan Kabupaten Bandung paling disiplin menjaga jarak sampai 90%, tandas Ridwan Kamil. Jadi Kabupaten Bekasi harus introspeksi dalam memperkuat penguatan kedisiplinan. Karena 2 kategori dalam penegakan hukum di PPKM tersurvei paling rendah, tutup Ridwan Kamil. Media cetak dan TV online Global Investigasi News dan Ginews TV Investigasi melaporkan dari Polda Jabar. Saya mengupdate situasi penanganan COVID di Jawa Barat. Indikator di Jawa Barat yang tadi diumumkan itu rata-rata membaik ya. Jadi saya itu ada gambarnya tapi ngeritain grafisnya agak susah jadi dikira-kira aja lah oleh media di Zoom. Nah, ya. Gambar saya ini menunjukkan ya, kasus harian yang dilaporkan itu yang garis ke atas itu, Pak. Tapi yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun. Artinya apa? Artinya kasus yang disebut meningkat-meningkat itu banyak sekali kasus lama. Paham ya logikanya ya? Karena keterisian rumah sakit kita sekarang bagus, sudah di bawah 70%, yaitu 69. Logikanya, kalau kasus itu naik, ya heboh gitu kan berita rumah sakit juga nggak bisa dibohongin, berarti penuh dengan orang-orang yang baru sakit betul. Maka keisolasi ruang-ruang perawatan isolasi logikanya seiring dengan naiknya kasus aktif harian. Ini kan nggak dilaporkan. Kasus Jawa Barat heboh naik, tapi rumah sakit turun kan nggak nyambung ya. Nah, berarti yang betul adalah kasus Jawa Barat sebenarnya secara realita penetapan lab itu sudah cenderung menurun. Seiring juga berita dari rumah sakit bahwa orang-orang sudah tidak terlalu sepanik sebulan terakhir. Kita sempat 80, kita sempat 77, 73, sekarang 69%.
Dan kita bertekad Rumah Sakit Jawa Barat ke 60. Kalau standar pusat kan 70 ya kritisnya, WHO 60. Nah, kita sudah di bawah standar pusat, alhamdulillah, tapi saya akan push seminggu 2 minggu ini supaya keterisian di bawah 60. Nah, itu sedikit untuk memberi jawaban kalau orang media sering nanya, Pak kok kasus Jawa Barat seperti itu. Minggu lalu 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya kasus lama. Ya, yang kasus barunya 1.200. Nah, ini mohon jangan menilai PPKM hanya dari kasus aktif, itu poin saya. Karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat. Nah, tapi kalau PPKM diukur oleh dimensi-dimensi lain, saya ingin sampaikan. Yang masih kurang di PPKM adalah indeks mobilitas. Indeks mobilitas memang masih menurun, tapi tidak menurun seperti PSBB. Ya. Nah, itu yang kita akan terus evaluasi. Tapi kalau kedisiplinan kita jagoan, alhamdulillah. Ya, di awal Januari itu yang pakai masker tersurvei 50%, sekarang sudah 83%. Jaga jarak awal Januari tersurvei 47-48%, sekarang 81%. Jadi rata-rata kedisiplinan Jawa Barat memakai masker jaga jarak sudah di atas 80%. Artinya, dan itu meningkat, saya lihat grafiknya semasa PPKM. Artinya, kalau ditanya evaluasi PPKM di Jawa Barat mah oleh PPKM kedisiplinan naik oleh kinerja dari Kapolda, Pangdam, Pol PP, Kajati dan lain-lain. Yang ditegur selama PPKM sampai hari ini ada 9,7 juta orang. Itulah sebanyak itu yang diingatkan, dilaporkan melalui yang namanya aplikasi. Penambahan ruang rumah sakit sebagai komitmen untuk menurunkan kepanikan di rumah sakit. Kita tertinggi di Jawa, kita meningkatkan kapasitas sampai 24%. Ya. Kemudian saya umumkan kemarin kita ke Karawang, baru beberapa hari ya, hari Jumat. Jadi minggu ini masih merah, tapi mudah-mudahan dampak kedatangan kita di hari Jumat terasanya di minggu depan ya, setelah ada perubahan signifikan. Saya umumkan yang paling disiplin masker minggu ini adalah Kota Cimahi. Paling tidak disiplin, kurang disiplin adalah Kabupaten Bekasi. Cimahi di atas 90%. Yang jaga jarak juaranya Kabupaten Bandung ya, juga di atas 90%. Sok aya nu ngabuli saya tuh yakin ya, itu mungkin dia hidup di lingkungan 10% menurut gitu. Karena laporannya objektif dari. Kemudian yang paling tidak bisa jaga jarak juga Kabupaten Bekasi. Jadi minggu ini Kabupaten Bekasi harus introspeksi, memperkuat penguatan kedisiplinan karena 2 kategori dalam gakum di PPKM, yaitu masker jaga jarak tersurvei paling rendah ya. Nah, yang Cimahi dan Kabupaten Bandung terus pertahankan dan rata-rata di angka 70-80, maka rata-rata itu Jawa Barat di 80-an, alhamdulillah. Pengennya sih saya 90-an kira-kira begitu ya. Jadi ada yang 90 tapi ketarik oleh yang 60-an, makanya jadi ketemunya di situ. Kemudian besok ada vaksin massal. Kami mengubah metodenya dari puskesmas rumah sakit menjadi ke gedung pertemuan. Jadi besok akan ada vaksinasi masif massal di Sabuga. Rekan-rekan media kami undang ke sana, Forkopimda insya Allah hadir untuk memastikan vaksinasi harus sukses untuk nakes supaya nanti giliran rakyat yang lain pengalaman manajemen vaksinasi nakes bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Saya kira itu update terkait COVID.